Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DKM beserta dengan jajarannya, kemudian juga yang terhormat Bapak Ketua RW, yang terhormat perwakilan dari kelurahan. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, dan juga para bapak, ibu, para sesepuh. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan juga para pemuda-pemudi yang semoga dimuliakan Allah di pagi yang penuh dengan berkah ini, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya kepada kita semuanya. Saat ini kita berada di waktu yang Allah berkahi, waktu yang didoakan oleh Nabi, waktu yang diberkahi. Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Nabi SAW mendoakan umatnya yang menghidupkan di waktu-waktu pagi agar kemudian diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan yang kedua, saat ini kita di majelis ilmu. Jadi insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa dinaungi rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua wabil khusus yang berkumpul di Masjid Al-Mujaddid di pagi hari ini, mudah-mudahan kelak nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi, dengan orang-orang yang saleh. Dan ini merupakan di antara keinginan besar, keinginan kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau berdoa, berharap agar supaya bisa pertemuan dengan orang-orang saleh itu bukan hanya di dunia tetapi juga bersambung kelak nanti di akhirat. Dalam satu riwayat, 4 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah wafat hari Senin. Berarti kalau kita menghitung mundur 4 hari sebelum wafat, berarti hari apa? Kamis berarti ya. Jadi 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW, sebelum beliau meninggal, beliau menyempatkan diri ziarah ke makam Baqi. Makam Baqi di Madinah. Di sana dimakamkannya para sahabat Nabi, kemudian para syuhada, kemudian orang-orang soleh, istri-istri Nabi juga sama di sana dimakamkan. Jadi 4 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau ditemani oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Muwaihibah. Siapa namanya? Abu Muwaihibah. Ditemani oleh Abu Muwaihibah berziarah ke makam Baqi. Lalu kata Abu Muwaihibah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Setelah berdoa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Abu Muwaihibah, "Wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku ini diberikan 2 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata Nabi, Allah memberikan dua pilihan kepada Rasulullah SAW. Pilihan yang pertama kata Nabi, mafatih khazainil ard. Wahai Abu Muhaibah, aku dikasih pilihan yang pertama, mafatih khazainil ard, kunci-kunci pembendaharaan dunia. Apa maksudnya? Jadi Nabi dikasih pilihan. Pilihan yang pertamanya, mau enggak? Silahkan engkau pilih, kata Allah. Pilihannya yang pertama, engkau hidup lama di dunia, hidup abadi selama-lamanya di dunia, dengan segala kenikmatan, dengan segala kekuasaan, ya, dengan segala kenikmatan, kebahagiaan, tidak lagi ada kesedihan, tidak ada lagi kesulitan. Ini tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah 4 hari ya sebelum kemudian nanti wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mafatih khazainil ard. Jadi semua kenikmatan dunia semua diberikan Allah, apapun yang diinginkan oleh Nabi, ya, hidup abadi sampai hari kiamat gitu ya, Allah kasih, Allah berikan. Ini pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua, kata Rasulullah, wahai Abu Muhaibah, aku dikasih pilihan yang kedua, liqa'u rabbi, berjumpa, bertemu dengan Allah, bertemu dengan para nabi, dan juga bertemu dengan orang-orang saleh. Jadi ini dua pilihan nih, dua pilihan. Kira-kira kalau pilihan ini diberikan, dikasih tawaran ini kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada jamaah, para pemuda, kepada para pemudi, kira-kira mau milih yang mana nih? Pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua? Pilihannya dua ya, tidak ditambah dengan pilihan yang ketiga. Kecuali biasanya kalau pemuda ya, ini jawabannya pasti berbeda kalau saya nanya ke pemuda dengan ke pemuda juga ini ya. Bapak-bapak sepuh ini walaupun sudah sepuh tapi semangatnya masih muda nih. Kira-kira pilih yang mana? Hidup lama, usia panjang di dunia dengan segala kenikmatan, dengan segala kebahagiaan, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, nikmat hidup berkuasa abadi kekal selamanya, nggak ada 2 periode, nggak ada 3 periode, abadi selamanya kekal. Mafatih khazainil ard, atau berjumpa dengan Allah, dengan para nabi, dan juga dengan orang-orang saleh. Mungkin kalau saya tanya ke bapak-bapak yang mohon maaf Pak, yang usianya sudah sepuh mungkinnya, kalau tadi Pak RW nyebutnya batita ya Pak ya. Kira-kira jawabannya apa Pak? Yang kedua ya. Sudah bosan Pak? Sudah jenuh di dunia ya. Kalau ke pemuda kira-kira jawabannya apa? Saya kira kalau anak muda, ya anggaplah saya mewakili anak muda mungkin lah ya. Karena di tahun ini usia saya sudah menginjak kepala 3 Pak. Mewakili anak muda, masih muda Pak insya Allah Pak ya. Cuman tampilannya saja mungkin casingnya kelihatan tua karena mungkin sering bergaul juga dengan para sesepuh mungkin ya. Alhamdulillah kecipratan hikmahnya dari para sesepuh. Mungkin kalau anak muda jawabannya ya pengen masih lama lah di dunia gitu ya, berkuasa, hidup senang-senang gitu ya di dunia, kemudian nanti meninggal, lalu kemudian bertemu dengan Allah dan juga dikumpulkan dengan orang saleh. Masya Allah ya, terutama yang masih single katanya ya. Nah ternyata Masya Allah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah tadi pilihannya sama seperti Pak Haji ya. Jadi pilihannya Rasulullah SAW ketika waktu itu Abu Muhaibah memohon-mohon, ya Rasulullah, jadi memohon memohon-mohon gitu ya, membujuk Rasulullah SAW, ya Rasulullah tolonglah pilih pilihan yang pertama agar engkau bisa hidup kekal abadi, agar kami bisa hidup selalu bersama dengan engkau, begitu. Jadi dibujuk Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pilihlah pilihan yang pertama, mafatih khazainil ard, pilihlah kunci-kunci pembendaharaan dunia.
Kemudian dijawab oleh Nabi, "Kalla, tidak wahai Abu Muhaibah, aku sudah memutuskan, aku sudah memilih pilihan yang kedua, ya, bahwa aku telah memilih liqa'u rabbi. Aku memilih supaya aku bisa berjumpa dengan Allah." Berarti kalau berjumpa dengan Allah berarti harus apa? Meninggal dunia dulu. Makanya 4 hari setelah itu kemudian Rasulullah wafat. "Tidak wahai Abu Muhaibah, aku lebih memilih berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan orang-orang saleh." Dan menariknya, masya Allah, keseriusan Rasulullah ingin berjumpa, ingin berkumpul dengan orang-orang soleh, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Itu juga tampak dari kalimat yang terakhir saat ketika beliau wafat. Jadi kata Siti Aisyah, kan Rasulullah SAW itu wafat dalam pangkuannya Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, kalimat yang terakhir yang terucap, yang keluar dari lisan Nabi SAW dengan suara yang lirih, sampai-sampai kata Siti Aisyah, saking pelanya, namanya juga orang sedang menjelang sakaratul maut begitu ya, suaranya kan biasanya mulai melemah begitu. Saking lirihnya suara itu, kata Siti Aisyah, sampai-sampai aku dekatkan telingaku di lisan, di bibir Nabi SAW agar aku bisa mendengar dengan jelas kalimat yang terakhir yang keluar dari lisan Nabi SAW. Dan ternyata kata Siti Aisyah, kalimat yang terakhir sebelum Nabi SAW menghembuskan nafas yang terakhirnya, kata Siti Aisyah dengan suara yang lirih, Nabi SAW beliau mengeluarkan kata-kata, kalimatnya kata Siti Aisyah, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini kalimat terakhir dari lisan Nabi. Apa kalimatnya? Ternyata di akhir hayatnya Nabi masih memohon kepada Allah dengan suara yang rintih, dengan suara yang lirih. Nabi SAW memohon kepada Allah, ya Allah, kumpulkan aku bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, karena mereka itu adalah sebaik-baik teman. Jadi orang-orang saleh itu adalah sebaik-baik kawan. Bukan hanya saja menyelamatkan di dunia, tetapi juga sampai nanti di akhirat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan ini harus menjadi salah satu misi hidup kita. Ya, misi hidup kita ini supaya kita ini banyak bergaul dengan orang-orang saleh, menjadi orang saleh, dan nanti di akhirat juga kita nanti dikumpulkan bersama dengan orang saleh. Dan yang menariknya, kita lihat nanti orang-orang saleh yang mengelilingi Nabi SAW itu adalah para pemuda, begitu. Nanti kita akan bahas karena memang tema kita hari ini dalam rangka launching imam-imam muda, begitu. Nanti kita lihat, ya. Jadi salah satu misi hidup kita pastikan bahwa kita ini merupakan bagian daripada orang-orang saleh, ya. Lalu kemudian berusaha untuk menularkan kesolehan kita kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga nanti kemudian di akhirat kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh, ya, bersama dengan orang-orang saleh. Dan bukankah kita kalau lagi sholat, kan ini juga sebetulnya permohonan kita setiap sholat, betul nggak? Kan inti dari surat Al-Fatihah itu kan intinya, kata para ulama, kata Imam Ibnu Katsir, intinya kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, tuh kan, jalan yang telah engkau beri nikmat. Dan ini menariknya, masya Allah, ayat ini spesial karena ditafsirkannya bukan oleh para ulama, bukan oleh Rasulullah, tapi ditafsirkannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditafsirkannya dengan ayat yang lain di surat An-Nisa. Ya. Jadi tafsir surat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim
Itu tafsirnya itu maknanya adalah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi nanti kalau pas kita lagi sholat, Allahu Akbar, pas sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu kita sedang berdoa, sedang merintih, sedang bermunajat kepada Allah. Dan itu doa ini doa yang terakhir diucapkan oleh Nabi saat ketika sebelum akhirnya menghembuskan nafas yang terakhirnya. Jadi saat ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita sedang bermunajat, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, kumpulkan aku, kumpulkan kami ya Allah bersama dengan para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, bersama dengan para siddiqin, wasyuhada, bersama dengan para syuhada, was-shalihin, bersama dengan orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kita sedang bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita merenungkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ternyata kalimat yang seperti ini bukan hanya terucap dari lisan Nabi SAW saja. Saya ambil contoh misalkan, kalimat ini juga terucap beberapa saat atau menjelang sebelum meninggalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini menarik, ini juga nanti kita cobakan kita bahas dengan cepat, dengan singkat. Ini nabi-nabi, orang-orang besar, orang-orang hebat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, itu mereka dalam keadaan usia-usia muda, begitu ya. Ini jadi motivasi mungkin buat para pemuda. Jadi orang-orang besar yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran saat ketika mereka berusia muda. Contoh Nabi Yusuf yang kita coba sedikit ya kita angkat. Itu kan disebutkan dalam Al-Quran kalimatnya waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha, pemuda. Jadi Allah menyebut Nabi Yusuf dalam kalimat tersebut, dalam ayat itu pemuda, fataha, pemuda, Pak. Pemuda. Dan kembali ya, keinginan Nabi Yusuf supaya menjadi bagian orang-orang saleh itu terucap kurang lebih dalam satu riwayat dikatakan 2-3 minggu sebelum wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kan Nabi Yusuf alaihissalam ini setelah mendapatkan begitu banyak 2-3 minggu sebelum wafat itu Nabi Yusuf terakhir itu dipertemukan oleh Allah dengan ayahnya kan, dengan saudara-saudaranya yang sudah sekian lama, puluhan tahun lamanya terpisah karena dimasukkannya Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur kan. Setelah dari sumur itu kan terpisah jauh gitu kan, terpisah sangat lama sekali. Nah 2-3 minggu sebelum Nabi Yusuf meninggal itu Allah pertemukan dulu. Jadi dipertemukan, lalu kemudian setelah Nabi Yusuf alaihissalam berkuasa kan di Mesir, jadi penguasa di Mesir, jadi pejabat di Mesir, jadi bendahara yang hebat luar biasa ya, bendahara di Mesir, kemudian jadi penguasa di Mesir. Setelah semua beliau dapatkan, nanti kalimat terakhirnya itu Allah abadikan dalam surat Yusuf ya. Ayatnya panjang, tapi nanti di ujungnya itu ada semacam doa permohonan, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Jadi Nabi Yusuf berdoa, ya Allah tetapkan aku, matikan aku dalam keadaan menjadi seorang muslim, wa alhiqni bisalihin. Jadi Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar termasuk bagian daripada orang-orang salih, agar bisa dikumpulkan bersama dengan orang-orang salih. Dan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim di antara doanya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Ya Allah berikan aku hikmah dan dekatkan aku bersama dengan orang-orang saleh. Dan lagi-lagi Nabi Ibrahim juga menariknya dalam Al-Quran. Jadi Nabi Ibrahim kisahnya yang diangkat oleh Allah dalam Al-Quran itu di usia muda juga ya. Jadi kisah kalau kita mendengar Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, patung-patung itu kan kisahnya kisah Nabi Ibrahim di usia muda. Makanya kalimatnya apa? Qalu sami'na fatan. Tuh kan lagi-lagi kalimatnya fatan. Kami mendengar ada seorang anak muda, yuqalu lahu Ibrahim. Namanya adalah Ibrahim. Fatah, fatan.
Nabi Musa juga sama. Nabi Musa, kisah Nabi Musa itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu dengan Allah menyebut Nabi Musa itu wa idh qala Musa li fatan. Itu kan maknanya pemuda, begitu ya, pemuda. Jadi semua orang-orang hebat, semua orang-orang besar yang Allah abadikan di dalam Al-Quran itu di saat ketika mereka di usia muda, ya. Termasuk yang mengelilingi Nabi SAW, para orang-orang soleh yang mengelilingi Nabi SAW, yaitu juga adalah para pemuda. Ya. Lalu kemudian apa sih makna pemuda versi Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya? Mungkin setiap kita punya versi ya. Mungkin bapak-bapak walaupun usianya 60, mungkin versi bapak merasa masih muda mungkin ya. Bagaimana versi? Apa sih yang dimaksud dengan pemuda yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Itu kan di surat Ar-Rum itu, kalau kita lihat ya Pak, di ayat berapa itu ya? Surat Ar-Rum itu Allah menjelaskan kepada kita tentang fase kehidupan kita secara umum. Di surat, sebentar saya buka, ini surat Ar-Rum ayat yang ke-54 Pak, surat ke-30. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala juga secara tidak langsung mendefinisikan yang dimaksud pemuda, masa muda itu apa sih, begitu kira-kira ya. Karena bisa jadi walaupun usianya bisa dikatakan sudah batita atau balita tadi kata Pak RW, bisa jadi masih tergolong muda begitu ya dalam pandangan Al-Quran. Di surat Ar-Rum di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Jadi fase pertama nih ya. Fase pertama kita semua berawal dari kondisi lemah. Lalu kemudian tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu kemudian kami jadikan kata Allah setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Jadi fase yang kedua apa? Kuat. Jadi Allah menggambarkan tentang fase kehidupan manusia itu dalam Al-Quran 3 fase. Yang pertama fase lemah, kemudian kuwah, fase kuat, ya. Nah, nggak tahu kita berada di posisi yang mana nih Pak ya? Pak Haji di posisi yang mana nih? Masih posisi kedua. Kuat ya, Masya Allah, berjalan kaki dari depan komplek rutin ke masjid ya, masih kuat Masya Allah ya. Saya aja pakai motor Pak, walaupun padahal tetanggaan RW 5 ini RW 6 gitu ya. Soalnya namun ini nguliling Pak, ditutup semua akses masuk ke Telkom kan, jadi harus pakai motor gitu. Kalau jalan kaki dekat juga sebetulnya, jadi tetanggaan gitu. Kemudian tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kami jadikan kuat, lalu kemudian kami jadikan, ya, jadi manusia dijadikan oleh Allah kembali menjadi lemah dan beruban. Jadi kalau tadi yang pertama apa? Lemah saja. Kemudian yang kedua kuat, yang ketiga lemah dan beruban. Ada yang sudah beruban Pak? Ya, sudah aliran putih ya. Sudah memutih rambut. Ya, yakhluqu ma yasha, ya. Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang yakhluqu ma yasha, menciptakan segala sesuatu dia menciptakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ya. Jadi dari ayat ini kita mendapati fase kehidupan manusia 3. Fase yang pertama lemah kita ketahui bersama bahwa fase yang pertama ini lemah, berarti lemah dalam kondisi kita. Fase yang pertama lemahnya di usia bayi ya. Di usia bayi kita lemah semua, ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu kemudian fase lemah yang kedua bahkan beruban, berarti ini fase di usia tua. Dan yang menarik ya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan fase yang kedua, fase yang di tengah itu. Kalau yang tadi usia bayi, fase pertama lemah, fase yang ketiga itu juga lemah dan beruban, fase usia tua. Berarti fase yang di tengah-tengah yang kedua ini fase apa?
fase anak muda. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mewakili dengan satu kata untuk menggambarkan karakter pemuda itu, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata quwwah, pemuda. Jadi apa artinya? Maknanya bahwa pemuda itu adalah sosok yang kuat. Jadi nggak ada ceritanya anak muda malas-malesan, nggak ada ceritanya anak-anak muda galau. Nggak ada dalam kamusnya, Pak. Anak muda itu cengeng, Pak. Ya, masih berpangku tangan, masih namprak kepada orang tua. Nggak ada ceritanya, Pak, dalam Islam. Harus sudah mandiri, Pak. Anak muda itu karakternya mandiri. Coba pernah ada seorang anak muda datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kasarnya minta-minta lah begitu ya. Apa kemudian solusi Nabi SAW ketika ada anak muda? Kata Rasulullah SAW, kamu di rumah punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Pasti kamu punya, walaupun selai kain atau barang rongsok apalah. Maka kemudian dia disuruh pulang oleh Nabi SAW, pulang ke rumahnya. Di rumahnya ya ada barang-barang kayak piring yang nggak berharga begitu. Lalu kemudian pokoknya bawa. Setelah dibawa, kata Nabi SAW, karena luar biasa, Nabi itu usia belasan tahun sudah mandiri, luar biasa ikut berdagang. Bahkan sebelum ikut berdagang, dagangnya saja sudah lintas negara, Pak, Rasulullah SAW itu ke Syam jauh. Jadi sudah ngaprak nanti jauh di usia belasan tahun Nabi SAW. Sebelumnya bahkan pernah menggembala kambing begitu. Ya, jadi sosok yang kuat, melatih. Lalu kata Nabi, pokoknya bawa saja. Pas ketika dibawa, Nabi SAW mengatakan ada dilelang lah kira-kira tadi. Ada yang mau beli nggak ini? Berapa nih barang ini? Ada yang menawar, dah ini barang kurang berharga lah, 1 dirham. Nyalamun 1 dirham teh ayeuna mah kalau dikonversikan kurang lebih sekitar 60.000. Ya. Tapi Rasulullah SAW masih menanti. Ada lagi yang berani menawar, ini berapa kira-kira barang ini? Kemudian ada sahabat Nabi yang lain berani menawar 2 dirham. Ya, lalu kemudian ini Rasulullah sedang memberikan pembelajaran luar biasa kepada anak muda begitu. Kata Nabi, "Nih, setelah barang ini dijual," kata Rasulullah, "ini uang sebagian belikan makanan secukupnya, sebagiannya engkau belikan kampak." Nah, ini sebetulnya jadi solusi buat para pemangku, para pejabat negara gitu ya. Solusi sebetulnya ini. Solusi untuk mengentaskan mungkin kemiskinan atau bisa melatih kemandirian. Jadi Rasulullah waktu itu sebagian buat makan, sebagian beli kampak. Pergi ke pasar beli kampak, dan saya ingin lihat, tunjukkan kepadaku kampak yang kau beli. Kampak jadi. Dan kata Nabi, pokoknya jangan sekali-kali engkau temui aku sebelum 15 hari. Jadi pokoknya kata Nabi, pokoknya mah itulah terserah. Kampak ini digunakan buat, tentu bukan buat tawuran begitu ya, anak-anak muda sekarang kampak dipakai tawuran, bukan. Maksud Nabi ya buat menebang pohon, membelah kayu dan seterusnya. Jadi luar biasa, Nabi nggak pengen ngelihat anak muda ini, nggak mau bertemu lagi dengan anak muda sebelum nanti 15 hari. Jadi ini luar biasa, Nabi SAW melatih mental seorang anak muda supaya bisa mandiri itu. Dan ternyata luar biasa, 15 hari kemudian dia dengan senang hati lapor, "Ya Rasulullah SAW, uang yang 2 dirham itu, 1 dirhamnya dibelikan kampak, kini sekarang uang terkumpul 10 dirham." Tuh kan, luar biasa. Solusi Nabi membangun kemandirian. Jadi pemuda itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu kuat, ya. Dan ini menarik juga luar biasa sosok seorang Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab itu terlahir dalam keadaan seorang bangsawan, kaya raya luar biasa, Pak. Tapi bagaimana coba orang tuanya melatih seorang Umar Ibn Khattab? Apakah kemudian segala keinginan, kebutuhan Umar Ibn Khattab diberikan begitu saja oleh ayahnya? Tidak. Ini jadi pelajaran buat kita mungkin ya, sebagai orang tua. Umar itu sudah dari lahirnya dari garis bangsawan. Tapi ketika di usia remaja, usia muda, mohon maaf nih ya, ini juga para ulama sirah itu menyebutkan dalam Islam itu nggak ada istilah remaja begitu.
Karena berdasarkan ayat Al-Quran, anak-anak, pemuda, tua begitu. Dan istilah remaja ini kan diperkenalkan oleh para psikolog barat begitu ya. Jadi menjabatani antara usia anak ke usia muda, dan ini dampaknya bagi Islam kurang bagus. Kenapa? Karena ada usia remaja, usia yang masih labil gitu kayak gitu. Dalam Islam nggak ada itu. Dalam kamus Islam, makanya usia 19 udah ikut bersama dengan berjuang dengan Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Umar itu saking pengennya di usianya yang masih 14 apa 13 tahun waktu itu, tapi karena badan tidak bisa membohongi Pak, badan kan diukur dulu. Ternyata badannya tidak mencukupi syarat untuk bisa ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi semangatnya luar biasa kayak begitu. Jadi dalam Islam kata para ulama, sebagian para ulama menyebutkan nggak ada tuh fase yang namanya remaja. Pemuda aja udah 17, 8. Jadi namanya pemuda kan mandiri begitu kan. Umar ibn Khattab itu oleh ayahnya, walaupun dia orang kaya luar biasa, mungkin ada di antara para pemuda di sini yang memang keluarganya berkecukupan, ya. Tapi Umar ibn Khattab itu dilatih ketika di usia mudanya itu, bahkan di usia anak-anaknya itu disuruh untuk lamun bahasa Sunda mah bukan mulung ya, apa namanya? Ya nyari kayu Pak, Suluh Pak, Pak, laras suluh, mulung suluh Pak. Ya para pemuda tahu suluh, kayu bakar. Tapi jangan kita pikirkan, jangan kita kalau mulung suluh tuh kebayang nggak? Disamakan ketika kita mulung suluh di Bandung. Di Bandung gampang Pak mulung suluh Pak, betul nggak? Walaupun di kota gampang lah insya Allah Pak mulung suluh. Tapi kebayang tuh Pak, ini keadaannya mulung suluh di tengah padang pasir Pak. Kebayang betapa susahnya, ini pekerjaan yang berat itu, pekerjaan yang sulit Pak. Ya kalau sekarang anak muda orang Bandung disuruh mulung suluh mah, itu mah pekerjaan ringan insya Allah. Tapi bagi para pemuda di Mekah, itu pekerjaan yang berat. Tetangkalan gehese di mana yang suluh nak, boro-boro suluh tetangkalan gehese Pak, betul ya? Susah, pohonnya juga susah, apalagi kayunya, suluhnya, dan itu dilakukan. Dan nanti si suluhnya itu dibagikan kepada tetangganya dan begitu. Cuman ingin menanamkan ini saja kekuatan begitu ya. Jadi dari sejak kecil itu sudah memiliki power, kekuatan begitu. Hebat itu luar biasa. Makanya luar biasa kekhalifahan yang luar biasa Umar bin Khattab itu Pak, saking sejahteranya nanti kalau kita kemarin Bank Indonesianya gitu ya, sudah gak bisa menampung uang Pak. Di masa Umar bin Khattab itu sudah nggak ditemukan orang miskin Pak, nggak ada antrian BLT di kelurahan, nggak ada Pak. Di zaman Umar nggak ada Pak. Di zaman Umar itu kas negara tuh ya overload lah gitu ya, surplus, nggak nampung. Bayangkan, saya dulu pernah menyampaikan di kajian istri-istri Nabi di Masjid Al-Mujadid. Itu kan ada seorang istri Nabi itu, siapa, Zainab binti Jahash. Itu kan beliau itu, jadi waktu ketika di masa Khalifah Umar ibn Khattab, istri-istri almarhum Rasulullah SAW, maksudnya istri-istri gimana ya? Janda atau bukan janda ya, mantan istri Nabi, mantan istri Nabi lah ya. Kan Nabi sudah meninggal tuh ya. Tapi kan istri-istri Nabi nggak bisa dinikahi lagi kan. Nah itu di masa Umar bin Khattab itu Pak, setiap tahunnya itu mendapatkan semacam biaya hidup dari Umar bin Khattab. Setiap tahun apa setiap bulannya, kalau ibu-ibu mungkin ada yang masih ingat, mungkin yang ikut kajian istri-istri Nabi, entah setiap bulan apa setiap tahun itu angkanya sampai 6 miliar Pak, satu istri Nabi. Sampai kan itu sampai waktu itu berdoa Zainab binti Jahash, kalau tahun depan masih dapat bagian yang banyak seperti ini. Jadi bingung Pak, ada orang yang bingung gimana caranya untuk ngabisin uang Pak. Kalau kita bingung apa Pak? Bingung nyari uang ya. Ini terjadi Pak di masa Umar bin Khattab. Bingung bagaimana cara untuk mendistribusikan atau mengeluarkan uang, itu terjadi. Kalau tahun depan kalau tahun depan Umar masih ngasih bagian jatah yang sebanyak ini, karena saking bingungnya, lebih baik saya meninggal saja. Dan ternyata tahun depan istri Nabi ini meninggal dunia gitu. Jadi saking kebingungan, kita lebih milih mana Pak? Susah nyari uang atau susah
ngabisin uangnya. Karena ada juga ternyata orang kebingungan Pak, pusing lihat Pak, saking banyaknya uang. Ada yang begitu. Ini Umar bin Khattab, ini terlatih mentalnya dari sejak usia muda. Jadi kuat luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sosok anak muda itu dengan satu kata saja, kuat. Kuat. Jadi tidak ada kamusnya berlelah-lelah, tidak ada kamusnya manja. Baru istilahnya mah diputusin atau dicuekin teh sudah galau begitu. Nggak ada kamusnya. Mager apalagi malas gerak, nggak ada kamusnya. Ya. Atau pusing nyari jodoh, nggak ada kamusnya. Jadi pusing cari pekerjaan, nggak ada kamusnya. Ya, dalam istilah anak muda kalau kita melihat dalam Al-Quran, kuat dari sisi apa? Dari sisi apa saja? Dari sisi fisik jelas. Dari fisik memang harus kuat anak muda mah. Makanya jangan juga kita merasa ini pernah ada orang yang ada di zaman Nabi itu, orang itu karena saking ahli ibadahnya, lalu kemudian jalan nanti sambil jalannya itu sambil merunduk ya. Jalan tuh merunduk. Saking keselnya sahabat Nabi ini, itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saya belum menemukan orang yang soleh di masa ini sesoleh Umar bin Khattab. Tapi kalau jalan dia jalannya cepat, maksudnya jalannya itu nggak mesti harus pelan-pelan kayak begitu. Kan Rasulullah juga jalannya Rasulullah kayak gimana? Rasulullah itu kan jalannya seperti kayak kalau kita lagi turun Pak, begitu ya. Tapi beda halnya kalau sudah usia sepuh, beda cerita. Ini maksudnya untuk anak-anak muda begitu ya. Jadi memang cara jalan itu sudah stylenya anak muda itu sudah tampak terlihat begitu kuat. Bahkan menariknya itu ada satu kisah di masa Rasulullah SAW itu ada dua anak muda itu penasaran ketika terjadi perang Badar waktu itu di Madinah. Dua anak muda orang Madinah. Jadi waktu itu kan mereka itu pada penasaran, mana sih nengaran Abu Jahal, nah kira-kira gitu ya, Abu Jahal. Waktu itu dua anak muda ini nanyanya ke Abdurrahman bin Auf, karena dia orang Madinah kan nggak kenal sama Abu Jahal, orang Mekah. Abdurrahman bin Auf orang Mekah. Mana sih ngarana kalau bahasa kita gitu ya, yang mana sih? Tunjukkan ke saya, mana sih orangnya yang namanya Abu Jahal yang meludahi Nabi, yang mencelakakan Nabi, begitu yang menciderai Nabi. Wah, ini anak muda kayak gitu, semangatnya itu. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf menunjuk itu nama Abu Jahal. Maka seketika kata Abdurrahman bin Auf, aku melihat dua sosok anak muda ini, namanya Mu'az bin Amr, Mu'az bin Afra. Dua-duanya mana? Mu'az. Ya, lari sekilat gitu ya, sambil mengayuh pedang ya. Lalu kemudian ditebas tuh kepala Abu Jahal, lalu kemudian kepalanya ya Rasulullah, dengan bangganya gitu ya. Ya Rasulullah, ini dia kepala Abu Jahal yang selama ini ditakuti oleh kaum muslimin. Sudah ada di tanganku. Jadi luar biasa. Ini menunjukkan sosok anak muda mah pemberani begitu ya. Jangan takut mencoba kira-kira gitu ya. Jangan takut gagal, jangan takut harus berani. Dan yang kedua, karakter pemuda itu memang pengen dapat tempat Pak. Nah ini juga jadi pelajaran buat kita. Baik. Oh ya, sudah habis waktunya berarti kalau gitu. Oh, dari kelurahan ada keperluan aman Pak. Enggak. Sedikit lagi barangkali ya. Jadi tadi Pak, memang pelajarannya buat kita yang harus kita ketahui mungkin ya. Jadi memang anak-anak muda ini karakternya Pak pengen difasilitasi Pak, pengen mendapatkan panggung lah kalau bahasa sekarang gitu ya. Jadi luar biasa di Al-Mujadid ini disupport juga dari kelurahan, masya Allah, dari aparat setempat, dari RW, dari DKM gitu disupport nih. Jadi memang begitu Pak, anak-anak muda mau pengen dapat tempat, pengen dapat panggung, maka kemudian difasilitasi jadi imam. Dan insya Allah nanti mungkin 3 bulan ya kita akan lakukan pembinaan. Dan Rasulullah SAW itu juga begitu Pak. Jadi Rasulullah SAW waktu ketika Fathul Mekah itu ketika penaklukan atau pembebasan kota Mekah, waktu itu kan anak-anak muda terutama
nggak rela begitu ya, nggak nerima kota Mekah jatuh kepada tangan kaum muslimin, kira-kira gitu ya. Maka saat itu kan banyak di kalangan anak-anak muda itu yang mencibir, yang meledek Rasulullah SAW, meledek kaum muslimin. Di antaranya yang meledek itu namanya Abu Mahzurah. Jadi dia mengumandangkan azan, tapi azannya teh ngaheureukeun gitu loh ya, meledek azannya Bilal bin Rabah. Jadi diheureukeun. Suaranya mah bagus, suaranya mah dah beda ya, walaupun heureuyan ari suaranya, basic suaranya bagus mah kelihatan begitu ya. Ya. Seperti Ustadz Lutfi tadi mun ngimaman walaupun diheureukeun gitu ya. Maksudnya suaranya dipales-paleskeun dan memang suaranya bagus begitu. Rasulullah bisa membaca itu. Ya, jadi diheureukeun azan tapi diheureukeun. Lalu kemudian dipanggil oleh Nabi. Siapa nama kamu? Nah, kira-kira gitu ya. Abu Mahzurah. Usianya masih 16 tahun, Pak. 16 tahun itu berarti usia berapa ya? Usia sekolah kayaknya madanya SMA berarti kan? Dipanggil sini. Siapa namanya? Abu Mahzurah. Aku dengar tadi suara engkau bagus banget. Jadi dipuji-puji gitu ya, soalnya Nabi diangkat heula gitu ya. Suara Anda bagus sekali. Apalagi kalau suara Anda beneran sungguhan dipakai buat azan. Jadilah Abu Mahzurah ini orang yang menjadi muazin Rasulullah SAW di kota Mekah, di Masjidil Haram. Jadi yang bertugas menjadi muazin di Masjidil Haram itu Abu Mahzurah. Dan memang suaranya sedap luar biasa begitu. Nah begitu, jadi memang Rasulullah telah memberikan pelajaran kepada kita. Memang anak-anak muda mah karakter nanti harus dikasih kesempatan, dikasih panggung begitu. Dan Masya Allah di Masjid Al-Mujaddid ini anak-anak mudanya dikasih ruang. Tadi ada beberapa pemuda ya, Masya Allah. Dan ini anak muda ini kalau Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Jadi pemuda itu sebenarnya jadi tolak ukur, Pak. Tolak ukur. Tolak ukur kebaikan suatu tempat, suatu daerah itu diukur dari pemudanya. Kalau di suatu tempat, suatu daerah pemudanya soleh, pemudanya baik, maka baik pula suatu tempat tersebut. Dan alhamdulillah mudah-mudahan melalui akademi ini, insya Allah mudah-mudahan dalam rangka ikhtiar kita untuk mencetak para pemuda yang salih, insya Allah mudah-mudahan berguna, bermanfaat untuk minimal di RW 6 dan lebih luasnya Kelurahan Ciberem insya Allah. Ya. Saya kira itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf ada lebihnya 5 menit. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.